Saya force antri, nanti di sana dibilang kamu ngantri lah, nggak dapat giliranmu. Ya, tapi banyak juga yang lompat bunuh diri kan. Iya. Ada juga kan? Ya benar, benar. Jadi makanya saya lebih ke tidak terlalu ekstremis. Tapi 100, tapi guru lesnya yang buat. The student will be with you for 1 year minimal. Yes. Itu 1 year cukup untuk membunuh Benar. karakter dia. Setuju. Nah, Anda berpotensi melahirkan satu orang yang paling bermanfaat di dunia ini atau satu penjahat besar di dunia ini. oke, pertanyaan berikutnya. Haha. Kepribadian guru menentukan kepribadian seorang siswa. Yes. Oh ya? Yes. Bener Pak, kenapa Bisa. Pak? Coba cerita. Oke, jadi kan popular statement sekarang adalah anakku lebih dengar guru daripada saya. Iya. Oh iya, Iya ya. Iya. So, jadi kadang gurunya salah ngajar nih ya, salah ngajar. Contoh simple lah ya, ini nggak mungkin gurunya salah, tapi contoh simple. 3 tambah 5, 7 gurunya bilang. Mamanya pasti bilang 3 tambah 5, 8. Enggak loh, guruku bilang 7. Saya mau pakemnya 7. Mama pasti kayak cacing kepanasan dong. Itu pasti udah mutlak tidak benar dalam konteks general ya, itu pasti sudah salah. Nah, jadi ini statement yang sangat populer dan sangat well known. Anak seberapa besar kepercayaannya dia berikan kepada pendidik ya saat ini ya, lebih besar pada kadang dari mamanya. Apalagi kalau mamanya terkadang sudah terlalu membuka diri, terlalu transparan, naked open to the child, dia sudah tahu mamanya sampai mana. Misalnya mamanya maaf cakap ya tidak S1, mamanya juga sudah sering confess di depan anak, ya dulu mama nggak sekolah, nggak ini, udah kayak gini. Itu kan sudah masuk dalam evaluasi anak. Jadi itu lebih parah lagi. Jadi anak lebih akan meng-underestimate mamanya dan lebih percaya guru. Oke. Jadi apalagi nih kalau gurunya adalah sosok idolanya. Iya, ini sering terdengar. Oh ya? Iya, dia buat sesuatu terus dia itu lupanya meniru sang guru. Oke, jadi kalau dia meniru sang guru, artinya dia meniru kepribadian guru. Iya. Meniru behavior guru. Behavior guru datangnya dari personality guru. Nah, berarti personality guru itu sangat berpengaruh besar. Berarti makanya itu ada peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Atau guru itu adalah singkatan digugu dan ditiru. Yes. Iya Yes, kan? yes. Oke. Kok jadi saya sangat setuju juga sih sebenarnya. Cuman Bapak ada orang yang murid Bapak yang sampai se-ngefans dengan Bapak terus kemudian meng-copycat yourself. Oke. Do you have that experience maybe from your teachers? Agak nanti kayak bragging ya, tapi sering. Oh sering ya. Dari terutama dari pengakuan mama-mama. Oke. Apa yang misalnya mereka copycat dari Bapak contohnya? Aku penasaran Pak. Penasarannya artinya begini loh. Terkadang-kadang ya teman-teman, saya juga pernah dengar ini, tapi kan kebetulan yang saya interview Pak Anton ya. Mungkin Pak Anton sendiri merasa nyaman gak sih digituin? Nyaman. Happy juga ya? Malah senang. Malah itu yang saya I'm looking for that. Gitu. I'm looking for that. Tadi kan School of Character ya? Iya. Iya, kalau mau ngajar math, papan ini cukup. Papan tulis dan buku cukup. Kita transfer brain. Sudah dia tahu menyelesaikan luas dan keliling bangun 2 dimensi, lalu nanti trigonometri, kita transfer dia udah mengerti, udah. Tapi kalau transfer karakter, Miss Lisa lebih gampang meniru orang yang kurang disukai, ya, atau lebih meniru orang yang diidolakan, dikagumi. Yang diidolakan dan dikagumi. itu jawaban anak-anak gitu kan, diidolakan dan dikagumi. Ya. Jadi that answer has answered the question. Jadi artinya kalau kita mau mengajarkan karakter, kita nggak bisa pakai papan dong. Kita kan harus peragakan. Nah, kalau kita peragakan dan nggak ada yang open sama kita, ya sama saja. Omong kosong ya. Just the same ya. Ya, omong kosong. Jadi kita peragakan harus ada banyak mata yang
yang sangat interested untuk terus melihat. Yes. So the first kita harus jadi idola mereka dulu. Yeah. Ya, jadi kita jadi idola, mereka asik-asik memerhatikan kita, terus mereka mulai meniru. Oke. Peniruan inilah transfer karakter. Yes. Karena kalau dia tiru terus, lama-lama menjadi habit dia, Yes. lama-lama menjadi dasar karakter dia. Seperti itu. Makanya saya sering ngomelin orang tua. Ya, jadi kadang-kadang mereka bingung. Saya force antri, nanti di sana dibilang kamu ngantri lah, nggak dapat giliranmu. Ayo cepat loh. Kalau kamu kayak gitu, aduh, apa bahasa Hokkien-nya? Holang cia dan Ya memang ada benarnya juga ya, tapi mungkin agak besar baru kita ajarin itu. Karena belajar buruk lebih gampang, jauh lebih cepat daripada belajar baik. Benar. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya, apakah kepribadian seorang guru menentukan kepribadian seorang siswa? Iya. Jadi untuk Anda yang mendengarkan saat ini adalah seorang guru, pastikan Anda memang cocok dipanggil guru. Itu berat sih sebenarnya jadi seorang guru ya. Pertanyaan berikutnya adalah, memang dari sononya udah cerdas loh. Kecerdasan itu bawaan lahir gak sih? Yes, ada itu namanya bakat. Oke, Ya. memang. Ini singkat aja. Jadi untuk Anda kan memastikan aja. Next adalah, sekarang kan Pak, pelecehan seksual udah mulai sering marak terjadi gitu. Pendidikan seks itu sebenarnya harus diajarkan sejak usia dini nggak sih? Harus diajarkan. Oke. Dari bisa saja ya dari segala usia, cuman tadi seperti yang saya sampaikan disesuaikan dengan tingkat kematangan anak, Yes. tingkat usia anak. Harus, bahkan kata teman saya yang mengatakan bahwasannya, teman saya yang dokter, beliau mengatakan akan lebih baik lagi orang yang pertama bisa mengajarkan pendidikan seks ini ya orang tua, parentsnya, supaya suatu hari nanti daripada dia udah tahu dari orang lain dan terus kemudian kita mau memberikan doktrin yang baru, it's quite hard. Ya, kalau boleh saya tambahkan ya, boleh, pendidikan seks untuk banget. anak. Kalau dari saya ke anak didik, simpelnya begini, kita bisa ajarkan 4 private zone dulu. 4 private zone itu adalah mulut, dada, tempat pipis, dan bokong, bottoms. Okay. Mulut, dada, tempat pipis, dan bokong. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya dia masih kecil-kecil, supaya dia nggak mengulang kata organ itu di mana-mana, ya kita bisa bilang tempat pipis. Okay. Ya, memang sudah banyak masukan-masukan ilmiah yang langsung bilang saja nama organnya. Iya. Ya, tapi mungkin sesuaikan tingkat usia, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya anak TK itu kan kecenderungan beo-nya. Okay. Takutnya kan dia beo itu kemana-mana, ya, dengan kepolosan dia, ya, dan maksud orang tuanya itu supaya dia langsung tahu termnya apa, nggak usah di analogi menjadi bahasa lain, burung, sorry, ya, dan lain-lain, ya, tak usah seperti itu kan. Tapi kita lihat juga tingkat kematangan anak, karena anak kecil itu membeo. Okay. Takutnya dia sebutkan itu membeo kemana-mana kan disalah tafsir juga ya, oleh ini orang. Kamu orang anak-anak udah kau ajarin cakap kotor gini. Ya, cakap kotor ya kan, jadi begitu ya. Okay, Padahal dia enggak sih. Takutnya nanti dia pula jadi down ketika dia cakap kotor. Jadi gitu kita harus mempertimbangkan kultur setempat juga ya. Yes. Kultur setempat, apakah mereka siap menerima. Nanti kok tidak siap menerima, anak kita yang menjadi minoritas. Kalau menjadi minoritas kan jadi aneh. Okay. Seperti itu. Jadi pertama kembali ke pendidikan seks untuk anak adalah 4 private zone. Nah, jadi kita kasih tahu dulu itu 4 private zone yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, yang tidak boleh disentuh orang lain, dan tidak boleh dilihat orang lain, dan juga tidak melakukan ini kepada orang lain. Itu pertama kita ajarkan. Ya, dari anak TK bisa juga. Ini ya nak, ini ya. Nggak boleh gitu. Makanya orang pakai baju seperti itu kan. Nah, dan nggak boleh buka baju orang, nggak boleh ngintip seperti itu, nggak boleh sentuh karena orang nggak nyaman. Nah, itu lucu loh, bawaan orang nggak nyaman kalau itu disentuh oleh orang lain. Ya, seperti hak egonya itu benar, terjajah gitu. Dan itu sudah ada. Jadi kalau kita tinggal tegaskan, anak-anak pasti biasanya ngangguk gitu. Ya, seperti itu. Nah, kedua, kita ngajarkan ini yang paling penting. Shout for help to mommy. To mommy. Ya.
Dulu saya bilang parents, tapi sekarang banyak berita saya lihat ayahnya sendiri ya. Aduh, saya nggak tahu lagi ya bagaimana ini ya. Saya nggak tahu lagi. Masa ayah Kemarin, kandung, ayah iya. tiri kok oke ya? Ini ayah kandung loh, saya nggak tahu gimana lagi bilangnya. Iya, iya. Oke, so like, kita bilang maminya saja, sama Oke. mami dibilang. Jadi siapapun itu diancam apapun bilang, bilang sama mami seperti itu. Ya, disentuh pun sudah bilang. Nah, short for help, tidak apa-apa, bukan kamu yang salah, yang melakukan yang salah. Kamu Benar. harus lapor sama mami. Terus diulang, terus diulang, terus diulang. Nah, seperti itu. Kita juga boleh drilling, ya drilling misalnya maminya pegang bottom anaknya. Nggak boleh mami, lapor mami, lapor mami. Lapor, betul kayak gini. Jadi habis teori praktek. Habis teori praktek itu anak cepat loh, nanti dipegang orang dia langsung lapor. Iya, iya, iya. Terus kita ajarin comfortable touch and uncomfortable touch, healthy touch and unhealthy touch. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dokter tuh juga megangin dada loh, Oke. jangan dia laporin. Oke, so in the presence of mom, in the presence of parents, dokter itu boleh karena dia melakukan healthy touch. Oke, terus mami mandiin anak. Oke, itu kan kamu merasa comfortable touch, healthy touch, karena dimandiin, dibersihin, itu oke. Nah, tapi uncomfortable touch, itu kamu harus lapor. Oke. Itu untuk anak usia dini bisa seperti itu dulu. Oke. Jadi ini mulai sekarang udah penting. Intinya penting lah. Ini harus diajarkan sejak usia dini. Jangan nanti sudah dewasa baru si anak cari tahu dari orang lain. Karena sekarang zaman mengerikan ya Pak ya. Yes. Internet. Sekarang itu kalau anak-anak kan suka nonton channel apalah. Misalnya mereka nonton game dari misalnya YouTube lah atau apa. Kan kita nggak bisa tahu juga mereka search-nya walaupun itu udah pakai apa namanya, Restricted ya. yes, nggak boleh nonton untuk apa, tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu juga kayak Betul. orang-orang yang upload konten Betul. ini seperti Iklan. itu. Sekarang iklan. Iya. Iya. Saya kemarin ada bilang loh, ada ada seorang family yang mengatakan gini, anaknya suka banget nonton orang melahirkan, tapi itu kayak apa? Kartun gitu Pak, kayak animasi gitu, suka nonton yang melahirkan, yang Oke. semuanya. Tapi kan dia masih kecil gitu, ngapain Oke. dia suka nonton, dan dia kan pasti digest dong, ini ngapain Iya. gitu. Tapi terakhir karena kedapetan, nggak dikasih nonton yang begituan. Iya, Karena iya. dia akan bertanya gitu. Yes. Gitu, walaupun tuh dibentuk dalam animasi, kita kira dalam bentuk kartun. Yes. Oke. Betul. Well, next di sini kita masih ada 2 pernyataan akhir Bapak. Yeah. Kita tahu ya Pak ya, kalau Finlandia itu kan dikenal salah satu negara yang dikenal cukup sukses ya dalam dunia pendidikannya gitu kan. Tingkat kebahagiaannya, semua sistem pendidikannya cukup sukses lah. Menurut Bapak kalau di Finlandia itu kan minimal usia anak mulai sekolah kalau saya nggak salah itu adalah 7 tahun dibandingkan dengan negara lain. Betul, betul. Gitu. Tidak Apa salah. pandangan Bapak terhadap begini? Dimana saya lihat di negara kita orang-orang udah mulai bersekolah di usia yang lebih dini daripada itu. Ya, jadi kembali ke demografis dan kondisi masing-masing negara ya. Jadi misalnya di negara maju sepeda ditaruh, nanti silakan dipinjam, nanti taruh kembali, itu sudah bisa dilaksanakan oleh rakyatnya. So they do it. Tapi kalau dibuat di negara-negara yang belum siap, itu sepeda bakal hilang, nggak bakal balik lagi sana, kan gitu ya. Nah, so jadi sama juga dengan pendidikan. Itu negaranya sudah sangat oke, dari jajaran bawah sampai jajaran pemerintahan sampai presidennya tuh mindsetnya lebih kurang sama seperti itu ya. Nah, tingkat kemajuan pemikiran dan mindset itu sudah bagus sehingga mereka tuh tidak membutuhkan cepat-cepat untuk ke sekolah lagi. Karena kenapa? Karena berarti parentsnya juga educated dong. Karena rata-rata mindsetnya baik. Seperti itu. Jadi kalau parentsnya mindsetnya baik, berarti penanganan pendidikan usia dini itu sudah bisa dihandle oleh orang tua. Iya. Iya, tapi kembali lagi, apakah di negara yang belum siap itu orang tuanya kebanyakan semuanya terpelajar? Iya, iya. Oke, terpelajar pun apakah mereka paham dengan raising child yang baik? Oke, pemahaman tentang edukasi anak yang baik. Kalau tidak, di tangan mereka malahan menjadi semakin salah. Iya, benar. Sehingga mereka membutuhkan bantuan tenaga ahli yang lain.
Ya jatuh-jatuhnya ya terpaksa pada usia yang sudah cukup mereka kirim ke sekolah. Oke, dan di Finlandia itu maju-maju jam masuk kerja berapa? Oke. Oke, jam pulang berapa? As I know itu pendek. Iya. Karena mereka lebih mementingkan effectiveness of working daripada duration of Duration of working. working. Ya, seperti kita ini misalnya banyak juga ini yang tulis di story dan saya juga suka follow dan baca dan senyum-senyum sendiri di sini sih belum merasakan ya, di pengalaman-pengalaman dulu itu pernah merasakan kita udah cepat-cepatkan masuk ini ya, lambat-lambatkan pulang karena kita tahu habis masuk itu ngopi dulu. Sisir-sisiran dulu, make up dulu, bereskan ini dulu. Terakhir 1 jam. Fingerprintnya jam 8. Ya itu dulu yang mulai penting kerjanya dulu. Nah, 9. tapi iya. Nah, jadi durasinya panjang. Yes. Nah, jadi kembalinya kalau durasinya panjang berarti orang tua tuh mempunyai waktu yang singkat untuk mendidik anaknya. Benar. Mereka tuh pagi-pagi sudah harus siap diri untuk mengejar his own deadline, Yes. his own working time. Nah, itu juga menjadi pengaruh ya kenapa di Finland, negara maju, mereka tuh bisa lebih santai mendidik anak. Bahkan ada yang seperti misalnya post marital ya, masa nifas ya. Masa nifas. Ya, seperti itu cuti apanya panjang. Yes. Kemudian woman is also appreciated much their monthly period Yes. itu juga diberikan support untuk off gitu ya. Dan mereka juga dengan mindset yang benar. Okay. Dapat itu bukan ke mall. Yes. Dapat itu dia benar istirahat, tapi dia work at home. Yes. Ya, so antara relationship boss dan workersnya itu ya no problem karena dia work at home, dia kirim email, dia tetap kontak klien dan sebagainya. Nah, kita belum siap secara kompleksitas. Gak bisa langsung dibandingkan pendidikan itu diterapkan di sini. Nah, so di sana itu karena bisa seperti itu, mereka lebih cenderung ke happiness. Anak-anak tuh jangan dipaksa dulu. Yes. Nah, seperti itu. Okay. Jadi Tambahan Miss Lisa. Nah, apakah 10 tahun lagi dengan tidak dipaksanya anak-anak Finland itu akan berbuah baik? Saya tidak yakin. Oke, buktinya negara China yang dianggap pendidikannya itu terlalu keras. Oke, terlalu keras. Tapi buktinya saat ini dan kita bisa lihat prospeknya 10 tahun ke depan, I think they will conquer the world. Ya, they itu berarti adalah anak-anak yang sekarang di sekolah itu loh. Anak yang sekarang sekolah atau 5 tahun sekolah, 10 tahun lagi itu berarti 15 years later bagi yang mereka sudah sekolah lebih awal, itu adalah mereka yang menjalankan usaha, mereka yang akan menjalankan pemerintahan, mereka di produktivitas, dapat sikut sedikit, dapat masalah sedikit, mereka itu sudah terbiasa. Kenapa? Karena di pendidikan dulu itu, mereka itu sudah dilatih tahan banting. Nah, memang ada masukan waktu saya ke argumen seperti ini, masukannya adalah, ya tapi banyak juga yang lompat bunuh diri kan? Iya. Ada juga kan? Ya benar. Jadi makanya saya lebih ke tidak terlalu ekstremis. Saya tidak memilih ekstremis adalah Finland style atau Chinese style yang paksa banget gitu ya. Bahkan Singapore saja MOI-nya, Menteri Pendidikannya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu sudah menghapuskan sistem kerasnya belajar di negara beliau, di negara dia. Nah, artinya kelas 1 SD sampai 3 SD itu tidak ada ujian, tidak ada banyak PR lagi. Bermain, itu tadi kembali kali apakah anak boleh bermain game. Malahan itu adalah dunia anak memang harus bermain game. Harus bermain. Cuma bermain yang positif. Ada batasan waktu juga. Seperti itu. So I take the middle way. No extremist way, oke. Well, jadi sebenarnya aku nanya seperti ini karena kan memang banyak orang tua yang saat ini kita lihat ya sekolah-sekolah itu ada yang punya stigma, aduh kecil-kecil udah dibawa ke sekolah gitu. Nah, jadi nggak ada yang salah sih sebenarnya, maka itu kita tetap melihat setiap negara pasti memiliki demografis yang berbeda, pertumbuhan yang berbeda, peraturan yang berbeda. Nah, di saat itulah kita manusia diajarkan beradaptasi. Jadi tidak ada yang salah. Tetap back point again dari pertanyaan ini semuanya, parents is the key. That's betul. Parents is the key. Last question in here is that ilmu pengetahuan dan karakter kalau dikasih milih, mana yang harus didahulukan? Harus dipilih ya? Didahulukan ya. Karakter. Bapak nggak nanti. Tapi kalau nggak dipilih dua-duanya penting.
Iya. Iya, mana yang harus didahulukan dulu? Karakter. Ya. Jadi untuk orang tua tidak perlu khawatir, bagi Anda yang saat ini takut sekali untuk aduh nanti karakternya bagus-bagus banget tapi ininya kosong gitu kan. Enggak juga. Kalau kita udah dahulukan karakternya bagus, punya keinginan untuk belajar dari semuanya, pengetahuan dan skill yang dimasukkan pasti lebih mudah ya Pak ya. Ada satu bukti kok. Oke, ada. Oke, dulu ini teman A, sekolah well known in Medan. Gak ada yang nggak tahu lah di Medan sekolah ini, oke. Pelajarannya juga sudah nggak ada yang nggak tahu lah seberapa beratnya itu ya. Hafalnya juga banyak itu ya. Tapi in the end dia tamat, kita tanya, dia juga ngaku sendiri, nggak usah tanya. Entah berapa persen yang tersisa pun. Oke, berarti pengetahuan itu hilang semua dong. Jadi pada saat dia masuk dunia kerja, dia di training balik. Memang ada dasar-dasar itu yang digunakan, tapi nggak semua lagi. Kalau di-compare dengan effort yang dia gunakan tengah malam bobo-bobo dan besok pagi-pagi bangun lagi, les lagi dan sebagainya, itu nggak setimpal. Sisanya tinggal sekian gitu. Harusnya effortnya gini banyak, sisanya harus banyak juga dong. Tapi sisanya sedikit, gitu ya. Tapi karakter tuh yang tertinggal banyak. Karakter yang tertinggal banyak. Nah, jadi karakter itu ajarinya lama banget. Pengetahuan yang sudah hilang banyak, masuk dunia kerja jadi manajer, jadi director juga toh, habis itu dia buka usaha juga, sukses juga toh. Selama karakternya udah bagus ya Pak. Pengetahuan tuh belajarnya lebih cenderung lebih cepat. Belajar skill and belajar knowledge itu cenderung lebih cepat. Ada short course, ada apa yang bisa kita pelajari dengan lebih cepat. Tapi nggak ada short course untuk buat orang yang suka nipu menjadi jujur. Itu panjang biasanya prosesnya. Baik semua teman-teman, di dalam kamar opini ini ada 10 opini yang sudah Anda pertanyakan kepada saya dan saya sudah tanyakan kepada Pak Anton. Semoga ini menjawab pertanyaan Anda. Yang jelas melalui podcast ini kita berharap bahwasannya selalu ada sisi positif yang bisa Anda ambil. Maka dengan itu kita akan menuju ke kamar harapan. Apa sih harapan Bapak? Pesan yang mau disampaikan kepada guru dulu, guru. Untuk guru. Ya, banyak ya Miss Lisa. Satu kalimat aja ya, mungkin kita pilih-pilih yang paling penting. Oke. Saya pemerhati multiple intelligence, juga karakter. So kalau pesan saya untuk guru adalah percayalah, yakinlah dari saat ini ke depan dengan dunia modern, digitalisasi yang sedemikian cepat, pengetahuan itu sudah bukan menjadi kebutuhan dasar. Semua sudah tersedia. Yang menjadi kebutuhan dasar sekarang adalah bagi anak adalah bagaimana mereka bisa menjadi individu yang mau kolaborasi dengan orang lain. Individu yang percaya diri, kritis, ada pendapat bisa disampaikan, tapi dengan dibarengi manners yang baik. Jadi artinya guru jangan cekoki lagi anak dengan banyak hafalan-hafalan yang kurang perlu. Bahkan lebih banyak minta anak untuk bisa lebih banyak explore kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Ya. Dan lebih pentingkanlah anak bukan pintar atau bodoh, tapi dia rajin atau malas. Bertanggung jawab pada tugas-tugasnya atau tidak. Bukan menyelesaikan tugasnya. Menyelesaikan bertanggung jawab ya? Ya, bukan menyelesaikan dengan harus perfect. Ya, tapi dia selesaikan serius seperti itu. Jadi tolong ganti pandangannya menjadi, anaknya itu nggak serius, tapi 100, tapi guru lesnya yang buat. Ini pun dimarah. Karena bukan lagi nilainya yang difokuskan guru, bukan pengetahuan itunya, tapi adalah sikap, effortnya, sikap tanggung jawabnya. Jadi nanti besar dia kan, kamu buatlah, kamu buatlah. Tanggung jawab dia nggak ada. Nah, seperti itu. So, saya bisa simpulkan untuk para guru pesan dari Pak Anton adalah jadilah guru yang mampu melihat segala sisi perbedaan sang anak sehingga sang anak bisa bertumbuh lebih tepat atas didikan Anda. Karena guru adalah digugu dan ditiru. Next. Singgung ke multiple intelligence adalah guru juga harus pintar melihat anak ini kuat di mana. Jadi kalau tidak kuat di mata pelajaran dia, lah, jangan terlalu dimarah lagi, dipaksa lagi, apalagi sampai membunuh mentalitasnya. Setidaknya yang penting bisa lah. Dapat lah, tapi jangan depan anaknya dibilang. Dia tahu sendiri saja, tapi jangan, kita kan kadang emosi juga ya. Keluarlah kata-kata mutiara itu kan membunuh karakter dia. The student will be with you for 1 year minimal. Itu 1 year cukup untuk membunuh karakter dia. Setuju.
Setuju banget. Oke, kalau begitu itu tadi untuk guru. Bagaimana harapan pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua ataupun calon orang tua? Kalau belum siap punya anak, gak usah punya anak dulu lah. Halo calon orang tua, nggak punya anak jangan sibuk kamu mau merit dulu, tapi kamu belum siap ya jangan punya anak dulu. Ya kan ada caranya, tahu sendiri lah ya. Yang penting jangan Oke. reproduksi dulu. Oke, siap. Ya, kalau sudah reproduksi harus siap itu anak ditumbuh kembangkan. Oke. Jadi anak itu jangan ditumbuhkan saja, tapi ditumbuh kembangkan. Oke. Yang susah dikembangkan. Mantap. Pesan untuk orang tua, bisa buat anak, bisa lahirkan anak, ingat untuk tumbuh kembangkan anak. Anda berpotensi melahirkan satu orang yang paling bermanfaat di dunia ini atau satu penjahat besar di dunia ini. Saya akan berada di komen. Itu benar banget sih. Itu back to Yeah. the parents. Yes. Oke. Bapak, gimana pesan yang ingin Bapak sampaikan? Kalau tadi ini hari ini kamar harapannya ada 3. Guru, orang tua dan calon orang tua ataupun rekan-rekan kita yang juga sesama pendiri sekolah. Kan Bapak kan saat ini membuka sekolah. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan? Ya, kalau bagi saya itu karena kolaborasi itu penting, kita meyakini ya anak itu banyak kan. Ya, tak ada satu sekolah yang bisa menampung semua anak-anak itu. Benar. Ya kalau bisa memang itu semua itu sekolah itu kolaborasi. Tidak ada yang merasa lebih hebat dari yang lain, tidak ada yang merasa lebih bagus. Ya, dengan visi masing-masing itu pasti ada anak yang membutuhkan. Yes. Yes, jadi yang ada itu adalah sekolah tercocok, bukan sekolah terbaik. Jadi kita masing-masing tetap menjalankan visi kita sebaik-baiknya, kolaborasi antar sekolah dengan baik. Ya, kadang kita menemukan satu anak ini yang kurang baik, kita juga kirim ke sekolah itu, dan juga demikianlah. Nah, seperti itu. Oke. So untuk semua pendiri sekolah, mulailah dari sekarang. Saya yakin semua sekolah punya plus dan minusnya. Marilah menjadikan sekolah Anda sebagai sekolah terbaik versi diri Anda. Yes. Sehingga Anda akan menemukan kecocokan terhadap calon-calon murid Anda atau siapapun itu, biar nggak ada biar buat negara kita ini lebih indah lah. Yes. Kita mulai dari sekolah, karena sekolah itu juga Sama-sama mencetak generasi mendatang yang berikutnya. baik. Yes. Terima kasih sekali Pak Anton Thank you, atas Miss Lisa. waktunya. Jadi saya senang sekali kali ini kita bahas topiknya adalah topik pendidikan. Terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukannya. Ini kami syutingnya hari ini nggak di rumah saya, nggak di studio saya, tapi kita di studio Pekerti Bangsa. Yeah. Untuk informasi lebih My lanjut pride, silakan my aja pride. cek di Pekerti Bangsa ya. Yes. Oke, baik, thank you untuk Pak Anton. Thank you, Miss Lisa. It's my pride to be in your show. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan Lisa Chang Show di episode kali ini bersama dengan Se Anton. Saya berharap dari acara ini teman-teman bisa mengambil hal positif yang Anda pelajarin. Kalau Anda merasakan manfaat dalam acara ini, silakan like, comment, and subscribe. Share juga kepada orang yang membutuhkan. Kali aja sharingan dari kami berdua ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Untuk hari ini saya kasih bonus. Pendidikan adalah gerbang meraih masa depan yang cerah. Ilmu pengetahuan saja tidak cukup, karakter juga diharuskan. Sekolah ibarat sebuah jembatan dan rumah antara diriku dan masa depan. Disinilah aku mengukir impian. So see you in the next show. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing. Bye-bye.